Oke, jadi pertemuan keenam ini kita akan berbicara mengenai matriks pertumbuhan pangsa pasar atau nanti akan kita singkat dengan MP3 dan matriks daya tarik industri atau nanti kita singkat jadi MDTI. Nah, berbeda dengan pertemuan yang kemarin, kita hari ini sedikit lebih rumit matriksnya. Materinya agak sedikit lebih banyak, nanti pelan-pelan saya coba jelaskan. Jadi, harapannya setelah mengikuti pertemuan keenam ini, teman-teman mampu menjelaskan bagaimana cara menyusun matriks pertumbuhan pangsa pasar atau MP3 dan bagaimana membuat, menyusun, dan menjelaskan matriks daya tarik industri atau MDTI. Secara lebih khusus, diharapkan nanti teman-teman juga mampu menjelaskan teori dan kerangka konseptual dari matriks MP3 ini. Teknik perhitungannya. Nah, nanti ada sedikit perhitungan matematika, tidak sulit, tidak perlu khawatir. Nah, karena matriks MP3 ini dibanding dengan matriks yang minggu lalu kita bahas, ini lebih akurat sebenarnya karena ada perhitungan matematikanya. Yang ketiga nanti diharapkan teman-teman mampu mengaplikasikan dan menjelaskan implikasi strategis bagi bisnis yang teman-teman kerjakan. Kemudian mampu menjelaskan konsep dari matriks daya tarik industri atau MDTI ini. Mampu menjelaskan metode dan teknik perhitungan MDTI dan uh, aplikasi dan implikasi strategi bagi bisnis teman-teman sendiri. Nah, yang pertama, di jam pertama ini kita akan belajar mengenai metrik pertumbuhan pangsa pasar atau MP3. Nah, MP3 ini lahir pada akhir tahun 1960. Nah, diperkenalkan pertama kali oleh Boston Consulting Group, yaitu salah satu perusahaan konsulting ternama di Amerika Serikat. Jadi, ketika kita mengelola sebuah bisnis, apalagi bisnis sudah berkembang dengan sangat pesat, terkadang kita meng-hire atau menggunakan jasa konsultan. Nah, jasa konsultan ini yang akan bertugas untuk melihat bagaimana posisi bisnis kita, kemudian apa strategi bisnis kita agar bisnis kita dapat memenangkan persaingan di pasar. Nah, salah satu konsultan ternama di Amerika Serikat ini yang kemudian mengembangkan sebuah matrik. Nah, tujuannya untuk menentukan posisi perusahaan. Nah, MP3 ini didesain sebagai alat bantu manajemen untuk membangun perusahaan yang sehat dan tumbuh. Di mana tidak hanya tumbuh di awal, tapi ada kelanjutannya. Sehat di sini dalam arti apa? Yaitu perusahaan ini memiliki portofolio bisnis atau produk yang berada dalam pasar dengan tingkat pertumbuhan berbeda, sekaligus memiliki pangsa pasar dan penguasaan yang berbeda. Jadi intinya bahwa sehat dikatakan sehat ini bahwa perusahaan ini terus bertumbuh. Nah, bagaimana indikator ini pertumbuhan ini indikatornya apa? Nah, pertumbuhan itu indikatornya adalah dengan melihat uh, data tahun lalu. Apabila tahun lalu dibanding 2 tahun lalu ini berkembang, maka dapat dikatakan perusahaan kita ini bertumbuh. Nah, penjualannya meningkat dari tahun ke tahun. Nah, ini bisa dikatakan bahwa perusahaan kita ini bertumbuh. Nah, kemudian di sini ada juga dengan pangsa pasar. Nah, sudah sempat kita singgung di pertemuan ketiga atau keempat bahwa pangsa pasar ini diartikan bahwa perusahaan ini mampu menguasai satu wilayah atau satu level konsumen tertentu. Misalnya, pangsa pasar ini lebih gampangnya konsumen wilayah daerah A, konsumen wilayah daerah Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan, Indonesia, Amerika Serikat. Nah, ini. Jadi sehat ini ada dua aspek.
Nah, yang pertama adalah selalu bertumbuh, penjualannya meningkat, labanya meningkat setiap tahun, dan yang kedua adalah penguasaan pangsa pasarnya yang terus juga semakin luas. Nah, matrik MP3 ini yang nantinya dapat membantu kita mengetahui posisi pasar. Oke, sampai sini ada yang mungkin ditanyakan? Belum? Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan ini ya, uh, bertanya. Hmm. Berbeda dengan metrik. Jadi kemarin di minggu lalu saya review sebentar bahwa di metrik TOES itu ada empat, kemudian di siang di metrik 4 kuadran ada kebalik, ada 8. Nah, di MP3 ini dia memiliki 4 sel, di mana selnya ini dibagi melalui sumbu vertikal dan horizontal. Nah, saya harap teman-teman paham ya kalau sumbu vertikal itu adalah sumbu yang ke atas, vertikal ke atas atau ke bawah, jadi sumbu yang tegak lurus. Sedangkan sumbu horizontal yaitu sumbu yang mendatar, jadi ke kanan dan ke kiri. Nah, jadi di matrik MP3 ini dibagi dengan sumbu vertikal dan horizontal. Sumbu vertikal ini menjelaskan mengenai tingkat pertumbuhan pasar. Nah, gampangannya di logika bertumbuh itu kan selalu naik. Jadi garis yang naik ke atas dan garis ke atas dan garis bawah atau garis vertikal ini itu menunjukkan tingkat pertumbuhan pasar. Oke, jadi kalau yang sumbu bagian atas itu menunjukkan pertumbuhan pasar yang tinggi, sedangkan sumbu yang bawah itu menunjukkan pertumbuhan pasar yang rendah. Oke, bisa dipahami nanti ada gambarnya di slide berikutnya. Saya ulangi, kalau vertikal itu kan garis ke atas dan ke bawah. Nah, garis ke atas dan ke bawah atau garis vertikal ini menunjukkan tingkat pertumbuhan. Jadi kan gampangannya kalau semakin bertumbuh itu kan semakin naik penjualannya atau labanya. Nah, garis yang bagian atas itu menunjukkan tingkat pertumbuhan tinggi, sedangkan yang garis yang bawah menunjukkan pertumbuhan yang rendah. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa MP3 ini berusaha untuk menunjukkan bahwa perusahaan ini sehat atau tidak melalui dua aspek, yaitu pertumbuhan pasar dan pangsa pasar, maka sumbu horizontalnya itu menunjukkan pangsa pasar. Nah, sumbu horizontal ini adalah sumbu yang melintang dari kanan ke kiri. Kalau di sebelah kanan itu menunjukkan pangsa pasarnya semakin tinggi. Sedangkan kalau ke kiri menunjukkan pangsa pasarnya relatif kecil. Jadi coba dipahami dulu, ada dua sumbu kan kalau di uh, matriks ini. Jadi ada sumbu vertikal atau sumbu Y atau sumbu garis ke atas dan ke bawah itu menunjukkan pertumbuhan. Dengan garis melintang atau garis kanan ke kiri atau sumbu X ini menunjukkan besarnya pangsa pasar. Nah, ini teman-teman yang harus perhatikan. Pertumbuhan pasar itu selalu dikaitkan dengan variabel eksternal atau lingkungan bisnis. Nah, apa itu variabel eksternal? Nah, itu udah di pertemuan pertama dan kedua udah sering kita bahas. Eksternal contohnya adalah politik, sosial, budaya, kependudukan, itu ya. Sedangkan eh, pangsa pasar atau sumbu horizontal tadi itu diukur dengan kelebihan dan kelemahan dari variabel internal bisnis tersendiri. Nah,
Variabel internal itu apa? Itu juga kita sudah bahas di pertemuan kedua. Variabel internal itu meliputi contohnya sumber daya manusia, bagian pemasaran, keuangan, operasional. Nah, itu bagian yang berhubungan dengan internal. Nah, sampai sini coba dipahami dulu. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan ya. Nah, sekarang, seperti yang saya jelaskan tadi, apa bedanya pertumbuhan pangsa pasar dan pangsa pasar yang dikuasai? Nah, hal ini memang tampak serupa, tetapi tidak sama. Seperti yang saya bilang tadi, yang namanya bertumbuh itu adalah apa? Kita membandingkan sesuatu dengan data histori tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan pangsa pasar dari kata bertumbuh itu bisa dilihat dari beberapa hal, tetapi yang paling umum pertumbuhan bisnis teman-teman ini dilihat dari penjualan, volume penjualannya. Misalnya bisnisnya Mbak Siti, bisnisnya Mas Anam, bisnisnya Mbak Suci itu dari tahun 2017 sampai 2018, 19, 2020 sampai sekarang itu terus bertumbuh. Maka dapat dikatakan bahwa bisnis teman-teman ini mengalami pertumbuhan. Nah, atau mungkin juga bisa dilihat dari labanya. Kalau labanya semakin meningkat, maka otomatis juga terjadi pertumbuhan dari bisnis teman-teman. Sedangkan pangsa pasar atau pangsa pasar dikuasai ini sudah saya jelaskan juga bahwa ini ada kaitannya dengan cakupan wilayah atau level konsumen yang telah dikuasai. Contohnya adalah produknya sudah berhasil menguasai pangsa pasar di daerah Jawa Timur atau hmm, produknya sudah menguasai pangsa pasar low end atau kelas menengah ke bawah itu juga bisa. Nah, kalau pangsa pasar ini kita melihatnya dari volume penjualan bisnis dibanding dengan volume penjualan bisnis pesaing. Nah, ini penting menurut saya. Jadi, teman-teman tolong diperhatikan. Kalau melihat pertumbuhan, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, bagaimana pertumbuhan bisnis saudara? Nah, teman-teman tidak perlu bingung. Caranya adalah membandingkan data penjualan dari tahun ke tahun. Tetapi, bagaimana uh, teman-teman bisa indikatornya pangsa pasar ini sudah berhasil? Nah, itu dilihat dari volume penjualan bisnis kita dibandingkan dengan volume penjualan bisnis pesaing kita. Nah, kenapa harus dibandingkan dengan bisnis pesaing? Ya alasannya karena di satu wilayah pasti tidak hanya ada satu bisnis, mungkin ada bisnis lain serupa yang juga memasarkan. Oleh karena itu, harus dibandingkan dengan volume penjualan bisnis pesaing. Gitu ya. Jadi, ini bedanya antara pertumbuhan pasar dan pangsa pasar yang dikuasai. Nah, coba dipahami dulu. Nah, sekarang Matriks MP3 ini terbagi menjadi 4 sel. Yang pertama adalah sel 1 ini di sudut kanan atas. Nanti ada gambarnya, sudut kanan atas. Berarti diberi tanda tanya. Di sel 1 ini posisinya di sudut kanan atas, simbolnya tanda tanya. Sel 2 terletak di sudut kiri atas
diberi simbol bintang. Jadi yang atas itu, yang kanan atas itu tanda tanya, yang kiri atas itu bintang. Sel 3 terletak di kiri bawah. Diberi simbol rupiah atau mata uang lainnya. Mungkin kalau bisnisnya ini uh, berputar di sekitaran Taiwan, nah itu menggunakan mata uang ya NTB. Kalau misalnya bisnisnya ini dilakukan di lokal Hong Kong misalnya ya menggunakan uh, Hong Kong dolar, dolar Hong Kong gitu. Singapura ya dolar Singapura. Ya, ini menyesuaikan lokasi dari bisnis ini beroperasi. Kalau mendunia, bagaimana? Ya bisa menggunakan US dollar. Uh, uh, US dollar itu bisa. Sel 4 atau terletak di sudut kanan bawah itu diberi simbol silang atau X. Nah, itu tanda-tandanya. Jadi kalau di MP3 ini pertumbuhan pangsa pasar ini ada tanda-tandanya untuk memudahkan kita. Nah, ini merupakan gambarnya. Kalau punya buku, juga ada di buku, silakan dilihat. Atau bisa juga dilihat di slide. Nah, ini. Nah, garis vertikal, garis vertikal. Nah, ini garis vertikal itu garis yang ke atas dan ke bawah. Itu oh, ini adalah tanda tanyanya ya. Tanda tanya tadi, tanda tanya, bintang, rupiah, dan sanda silang. Nah, metrik MP3 atau pertumbuhan pangsa pasar ini memberikan tekanan pada pentingnya aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari sisi keuangan sebagai indikator sehat atau tidaknya perusahaan. Nah, memang banyak faktor bisnis kita itu dapat dikenal atau dapat dikatakan tumbuh. Misalnya, mungkin dari sisi pertumbuhan dari sisi visi dan misi juga bisa. Dapat dikatakan tumbuh juga dari pemasarannya juga bisa. Dikatakan dari segi tenaga kerjanya, mungkin teman-teman kalau di Indonesia pernah melihat bahwa pabrik gudang garam atau Sampurna itu karyawannya banyak sekali. Nah, itu kan mungkin orang awam berpikir bahwa oh, pabrik itu sangat besar sekali karena karyawannya sangat banyak jumlahnya. Nah, tapi kalau di metrik MP3 ini kita hanya melihat pertumbuhan dari sisi uh, keuangan, keuangannya saja untuk mempermudah kita. Nah, perusahaan yang memiliki jangka waktu pendek diperkirakan memiliki aliran kas masuk lebih besar daripada aliran kas keluar atau biayanya. Jadi ini dapat dikatakan sebagai perusahaan yang dalam kondisi sehat. Intinya adalah ketika pemasukan kita lebih besar daripada pengeluaran, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan kita ini dalam posisi yang sehat, jadi tidak besar pasak daripada tiang. Pendapatan lebih besar daripada pengeluaran itu dapat dikatakan sehat. Oke, ini sangat sederhana sekali. Nah, konsep sederhana ini yang digunakan oleh dalam menafsirkan metrik MP3. Nah, mungkin teman-teman bertanya, mengapa kita perlu menggunakan matriks-matrik dari kemarin kan kita sudah belajar minggu lalu kita belajar matrik TOWS dan 4 SWOT 4 kuadran sekarang belajar MP3. Nah,
Kenapa? Nah, tujuannya ini kenapa kita harus belajar menggunakan matriks itu untuk yang pertama untuk mengetahui posisi perusahaan kita ini sehat atau tidak, posisi perusahaan kita ini bertumbuh atau tidak, itu jelas. Tapi ada juga uh, fungsi lain yang dapat kita uh, peroleh apabila kita menerapkan atau membuat matrik MP3 ini, yaitu kita dapat mengalokasikan sumber daya yang kita miliki dengan lebih bijaksana. Alokasi ini dapat meliputi yang pertama, sumber daya. Jadi contohnya mungkin di bisnis teman-teman ini nanti uh, namanya bisnis berkembang pasti membutuhkan tenaga kerja. Nah, dengan menggunakan metrik ini nanti teman-teman bisa belajar tidak hanya asal meng-hire atau mencari tenaga kerja, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Divisi mana yang membutuhkan. Atau ketika kita berinvestasi terhadap teknologi, dapat mengetahui kapan waktu yang tepat untuk berinvestasi. Atau ketika kita menambah atau mengganti sumber daya alam atau sumber daya bahan baku kita, kita juga tahu mana waktu yang tepat atau bagaimana kita memilih yang tepat sumber daya yang akan kita gunakan sebagai bahan material. Tuh, nah ini kegunaan-kegunaan dari matrik, terutama matrik MP3. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Oke. Kalau ada pertanyaan silakan di chat atau silakan menggunakan mikrofonnya. Tadi slide belum sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa di matrik MP3 ini menggunakan simbol-simbol. Mulai dari yang kiri atas itu menggunakan simbol tanda tanya. Nah, apa artinya tanda tanya ini? Nah, berdasarkan simbolnya saja itu ada tanda tanya. Jadi apa artinya tanda tanya? Ini kita belum tahu. Berarti posisi apabila perusahaan atau bisnis teman-teman ini berada di posisi tanda tanya, artinya bahwa bisnis teman-teman ini belum tahu dan belum pasti menghasilkan laba atau income yang lebih besar daripada pengeluaran. Biasanya bisnis yang berada pada kuadran atau sel dengan inisial tanda tanya ini masih memerlukan banyak asupan dana, terutama karena ya membutuhkan modal supaya bertahan hidup. Namun demikian, jangan berkecil hati atau bersedih apabila bisnis teman-teman nanti setelah perhitungannya itu masuk ke sel tanda tanya, karena sel tanda tanya ini kan namanya saja kita bertanya-tanya. Ada kemungkinan di masa depan bisnis di sel tanda tanya ini mendapatkan peluang yang besar atau mendapatkan keuntungan memasuki pangsa pasar yang baru. Jadi jangan berkecil hati, namanya tanda tanya nanti mungkin bisa berubah ke kuadran bintang misalnya seperti itu. Karena ya who knows, siapa yang tahu di masa depan. Misalnya ini dulu yang berjual masker atau tahun 2018 pengusaha masker, siapa tahu kalau di tahun 2019 masker sangat dibutuhkan atau yang berusaha di hand sanitizer sangat dibutuhkan di waktu sekarang. Siapa kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Sel kiri atas tadi ada simbol bintang. Nah, namanya bintang ini kan dia sedang bersinar ya. Berarti apa artinya? Kalau dia sedang bersinar, jadi ditafsirkan bahwa bisnis ini sedang memiliki peluang bisnis yang besar karena beroperasi pada pasar yang sedang bertumbuh. Jadi
eh, kira-kira dia ini sedang booming, sekarang sedang booming. Oleh karena itu, eh, dia memiliki peluang yang sangat besar. Usaha tersebut juga mampu menguasai pangsa pasar yang cukup tinggi, sehingga unit ini mampu menghasilkan sejumlah kas masuk yang besar. Besarnya kas keluar digunakan terus-menerus memperbesar investasi agar pangsa pasar dikuasai lebih besar dibandingkan pesaing. Jadi, ketika bisnis sedang berada di posisi bintang ini, dia sangat dia sadar bahwa sekarang sedang booming. Karena dia sadar bahwa sekarang sedang booming, maka dia juga menyadari bahwa akan muncul pesaing-pesaing followers yang akan bergerak di bisnis serupa. Oleh karena itu, dia jor-joran, dia uh, besar-besaran melakukan investasi. Nah, oleh karena di sini dikatakan bahwa kas keluar ini digunakan terus-menerus untuk memperbesar investasinya. Dalam hal apa? Pemasaran misalnya, teknologi misalnya, gitu. Nah, mungkin ada yang bisa memberi contoh apa perusahaan, contohnya bisnis yang sedang berada di fase bintang sekarang ini. Ah, Oke, yuk. Mungkin ada teman-teman yang tahu di sini. Ah, sebutkan contoh bisnis yang berada di fase bintang tahun 2000-an ini, 2020-an ini. Mungkin teman-teman ada yang bisa memberi contoh? Jangan susah-susah Pak jawabnya Pak. Saya boleh jawab Pak. Boleh. Nah, Mbak Siti. Bisnis masker. Bisnis masker itu ya sekarang Nah, terus hand sanitizer itu kan sekarang booming bisnis ya. yang emang bener-bener bintang saat ini. Ah, ah. Jadi sekarang kalau saya kurang tahu kalau di Taiwan kan pasti masker medis, tapi masker sekarang juga muncul dengan berbagai varian warna dan Iya, terus model. berbagai macam model. Jadi ini merupakan bisnis yang sedang booming. Seperti itu. Hand sanitizer juga. Jadi sempat kemarin mm, s- yang berbau dengan hygiene ini laku keras, terutama uh, hand sanitizer, terus apalagi ya? Pokoknya berhubungan dengan alkohol, pembersih kayak gitu tuh laku keras. Bahkan tisu basah pun itu sempat laku keras. Juga kan di Indonesia ya minuman kesehatan mungkin. Nah, kan sekarang harus meningkatkan imun tubuh. Nah, produk-produk yang menawarkan multivitamin itu juga sangat dibutuhkan di di tahun 2020 ke atas ini. Oke. Ada lagi mungkin yang ini usaha apa lagi ya? E-commerce, E-commerce, ya e-commerce benar. jasa Ini ekspedisi, ekspedisi benar ya, Mas pengiriman. Ana. Karena kemarin kan masuki era digitalisasi ya. Kebanyakan orang ini belanja lewat e-commerce online. Jadi mereka lebih menggunakan itu, lebih banyak itu menggunakan itu sekarang. Oh iya, betul. Apalagi di era pandemi saat ini untuk mengurangi interaksi, jadi mereka banyak menggunakan e-commerce. Mm-mm-mm. Ya, ini seperti di usahanya siapa yang kemarin ini ya, frozen food itu, saya lupa yang jual makanan, itu juga menggunakan e-commerce, ekspedisi, ekspedisi. Nah, tuh. Sekarang, Bisnisnya suci Pak. oh Mbak Suci ya? Oh iya, 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 betul. Suci, itu kan menggunakan e-commerce. eh
Ada lagi, sebentar saya nyari namanya Mas Anam di sini. Oke, oke, got it. Oke, tuh ya contoh-contohnya banyak sekali. Nah, sekarang tadi ada tanda tanya bintang dan rupiah. Nah, sekarang berikutnya adalah bersimbol mata uang rupiah. Kita sebut saja rupiah ya. Itu di kiri bawah. Nah, namanya menggunakan simbol mata uang ini dia berarti unit bisnisnya sudah berhasil dan menguasai pangsa pasar relatif besar. Dan dia beroperasi pada pasar yang telah tidak bertumbuh karena dia sudah tidak bertumbuh ini bukan berarti mati, tetapi dia sudah jenuh alias sudah menguasai pangsa pasar. Contohnya itu adalah Microsoft, produknya Microsoft, atau mungkin produk-produk kalau di Indonesia ya motor itu Honda, Yamaha, itu kan dia sudah sangat besar. Kemudian dia sudah menguasai hampir 60% atau 40% pangsa pasar. Sehingga ya berapa lagi ya? Hmm, tepung Bogasari itu kan juga Bogasari itu dia juga punya beberapa varian kan, ada segitiga biru, terus kunci, terus ada macam-macam varian dan dia untuk membuat beberapa jenis makanan. Nah, ini kan dia juga udah pakai ini aja, pakai tepung Bogasari. Nah, karena dia sudah jenuh dan mungkin dia sudah menguasai pasar-pasar, dan dia tidak melakukan investasi yang besar karena notabene dia juga pasti sudah menggunakan teknologi yang cukup mutakhir. Nah, ini yang kelupaan itu adalah belum, ini ada. Saya balik. Oke, berikutnya itu adalah tanda silang. Nah, yang namanya tanda silang ini atau cross ini kan artinya sudah apa ya? Ya salah kan, salah. Nah, berarti usaha ini atau bisnis tidak lagi menjanjikan, bahkan cenderung menghasilkan aliran kas bersih negatif atau mengalami kerugian. Nah, hal tersebut terjadi karena unit beroperasi pada pasar yang telah tidak tumbuh dan di saat yang sama hanya menguasai pasar-pasar yang kecil. Ya, bisnis-bisnis yang tidak menjanjikan itu apa contohnya ya? Hmm, mungkin ada bisa memberi contoh apa sih bisnis yang sudah sekarang tidak menjanjikan lagi? Dulu ada teknologi yang namanya pager. Nah, itu juga sekarang sudah beralih atau telepon rumah kalau miliknya Telkom ya. Sekarang sudah tidak terlalu menjanjikan maka dia menggunakan uh, beralih pada produk yang lain. Kemungkinan tidak menjanjikan lagi bisnis koran itu juga tidak terlalu menjanjikan karena juga sudah tapi bukan berarti kalau bisnis koran masih sering ditemui sih. Mungkin ya yang sudah punah itu ya seperti pager itu kan juga perusahaan-perusahaan juga tidak lagi. Oh, mesin tik. Saya saya belum pernah saya pernah pernah melihat orang-orang sekitar saya menggunakan tetapi saya tidak pernah menggunakan mesin tik. Di zaman dulu ada mesin tik itu, yaitu juga tidak menyajikan lagi. Karena sekarang sudah menggunakan komputer atau laptop atau tablet atau iPad. Nah ini bisa masuk kategori tanda silang. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa jangan pernah berkecil hati apabila teman-teman berada di salah satu simbol. Kecuali kalau simbol tanda silang ya, itu mungkin dengan berhati mungkin kita akan menutup bisnis kita. Atau kita mungkin bisa menjual sahamnya atau berkolaborasi dengan pesaing atau pihak lain supaya menyelamatkan. Tetapi kalau misalnya di tanda tanya itu
Jangan berkecil hati karena ada kemungkinan dia bergerak ke angka 1 ini. Ini saya tulis ada angka 1 ini yaitu tanda panahnya ke kiri, tanda panah ke kiri ini menuju ini. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa bisnisnya ini justru terjun ke tanda silang. Bisa jadi. Nah, karena tanda tanya ini dia, kalau teman-teman melihat di gambar ini, dia itu ada dua arah panah yang bercabang, yaitu mengarah ke tanda bintang dan mengarah ke tanda silang. Nah, ini tergantung bagaimana manajemen mengelola. Apakah menuju bintang atau menuju silang. Nah, kalau yang berada di bintang, itu juga tidak boleh lengah, karena yang di bintang ini ada dua garis menuju rupiah, which is itu bisa menguasai pangsa pasar, atau malah mengalami kemunduran menuju ke tanda bintang. Nah, menariknya di sini, di simbol rupiah ini, dia juga ada kemungkinan menuju tanda tanya, tetapi tidak ada kemungkinan menuju tanda silang. Nah, di sini ada tanda panahnya ini. Kalau teman-teman lihat, dia ada jadi event yang ini, yang rupiah ini, dia ada kemungkinan seperti ular tangga itu, dia ada kemungkinan mundur ke simbol tanda tanya. Tetapi kalau dari rupiah itu kecil kemungkinan untuk kembali ke silang ini. Tuh. Nah, sekarang yuk berdiskusi lagi. Kira-kira bisnis perusahaan startup atau bisnis saudara-saudari sendiri atau teman-teman di sini itu berada pada simbol apa? Dan mungkin bagaimana caranya bisnis teman-teman untuk meningkatkan ke simbol ke 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 kuadran yang lain bagaimana caranya? Yuk. Kalau bisnis teman-teman di sini sekarang ada di posisi mana? Dan caranya mungkin apa strateginya? Tadi sih simbol-simbolnya aku nggak lihat penuh, Pak. Hmm, Di belakang dong, Pak. ini ya, ini simbolnya ada silang, tanda tanya, bintang, dan rupiah. Mbak Siti, kalau Mbak Siti kan belum memiliki bisnis, jadi mungkin berada di mana ayo kira-kira posisinya? Silang. Silang. Eh, Oh, kenapa nggak tanda bukan deh, tanya? enggak. Bukan, Pak. Ini aku nggak mau jawab lah. Aku ini tadi nggak mendengarkan full soalnya. Hmm, kalau bisnisnya mungkin yang belum berjalan itu ya tanda tanya ya. Bisnisnya kan Mbak Siti belum memiliki bisnis atau sedang menggunakan rencana bisnis. Nah, berarti di tanda tanya. Kenapa? Karena kan nggak tahu nanti ke depannya kita nggak tahu ya kalau misalnya beruntung dan sukses bisa menuju bintang, tapi kalau ya kalau cuma rencana doang tidak diaplikasikan, ya otomatis akan bergerak turun ke simbol silang. Tuh. Yang lain mungkin ada yang mau ini, kira-kira bisnisnya di mana? Intinya kalau misalnya bisnis-bisnis yang startup itu umumnya itu ada di posisi tanda tanya ya. Ya, Mas Anang. Benar, baru permulaan. Mas Anang, bos bisnisnya banyak. Adakah yang udah berada di bintang atau tanda tanya?
Yang yang rendah itu yang baru mulai kemarin, yang masih yang studio foto itu masih di tanda tanya. Kalau yang Tanya kayak clothingannya udah masuk bintang kalau menurut saya. udah masuk bintang. Berarti kalau dia masuk bintang ini dia sudah mulai stabil ya Mas Mas Anang ya. Udah mulai stabil. Oke. Oke. Jadi tapi masih harus berjuang untuk mengalahkan pesaingnya. Nah, benar sekali. Oke. Apalagi sekarang itu pesaingnya mulai banyak juga, kita perlu inovasi terus menerus. Ya, tadi kalau di bintang memang butuh investasi besar-besaran untuk Benar. pasarnya terus bertumbuh. Oke, thank you. Oke. Nah, manfaatnya, nah ini kita belajar. Kenapa kita harus belajar? Tadi sudah dijelaskan di awal, tapi di sini ada lagi manfaat lebih detailnya. Kita membuat matrik MP3 ini. Yang pertama adalah kita memberikan gambaran sederhana tapi jelas dari masing-masing unit usaha strategis yang dimiliki perusahaan. Nah, ini yang dikatakan oleh Mas Anang karena Mas Anang tadi sudah misalnya sorry, Mas Anang ini memiliki lebih dari satu jenis usaha. Nah, sehingga dengan matrik ini kita bisa memetakan usaha A di posisi mana, usaha B di posisi mana. Jadi tidak hanya untuk satu jenis usaha, tapi lebih dari satu juga bisa dipetakan. Jadi kemudian juga diharapkan dapat melakukan analisis aliran kas masuk dan kita bisa menganalisis income dan pengeluaran kita. Nah, yang ketiga tadi sudah dijelaskan juga bahwa dapat membantu manajemen mengambil keputusan dalam mengalokasikan sumber daya dan finansialnya. Nah, sekarang tadi kita sudah banyak berbicara mengenai MP3 ini ada dua sumbu, ya sumbu pertumbuhan dan sumbu pangsa pasar. Ingat kan? Sumbu pertumbuhan dan sumbu pangsa pasar. Nah, pertumbuhan ini diukur dari volume penjualan dari tahun ke tahun. Nah, itu ada rumusnya untuk melihat pertumbuhan pangsa pasar. Jadi, seperti saya bilang, kalau di yang ketiga ini ada sedikit perhitungan matematikanya, tetapi tidak susah. Jadi, mohon diperhatikan. Nah, untuk menghitung pertumbuhan pangsa pasar atau sumbu, sepertinya tadi saya salah menjelaskan, pertumbuhan pangsa pasar itu ada di sumbu horizontal. Ini tingkat pertumbuhan pangsa pasar. Pangsa pasar relatif atau pangsa pasar yang dikuasai itu vertikal. Nah, tadi ada kesalahan penjelasan. Nah, untuk menghitung tingkat pertumbuhan pangsa pasar ini ada di posisi kiri atau kanan, itu tidak asal menebak. Mungkin kita bisa menebak, kayak tadi Mas Anang, oh saya ada di bintang untuk bisnis konveksi dan tanda tanya untuk bisnis fotografi. Nah, sebenarnya ada cara lebih akurat menggunakan pendekatan matematika untuk menentukan apakah bisnis ini ada di kiri atau kanan. Rumusnya untuk melihat tingkat pertumbuhan pangsa pasar itu, coba diperhatikan ya, itu adalah volume penjualan tahun N dikurangi volume penjualan tahun N-1 dibagi volume penjualan tahun N ditambah volume penjualan tahun N-1. Jadi ingat di sini ada dua tanda matematika. Yang pertama dikurang, yang ini dikurang dan yang penyebutnya itu ditambah. Oke. Kemudian penyebut itu dibagi dua. Jadi nih, volume penjualan tahun N ditambah volume penjualan tahun N-1 dibagi 2 dikali 100%. Nah, yuk mungkin teman-teman yang punya kalkulator coba diambil kalkulatornya, kita menghitung bersama. Sekarang contohnya, berapakah tingkat pertumbuhan pasar
pertumbuhan pasar pada tahun kedua. Masukkan ke rumus. Yuk, diambil kalkulatornya. Oke, ada yang sudah menemukan jawabannya? Pertumbuhan pasar tahun kedua. Jadi, volume penjualan tahun kedua berapa? Di situ, volume penjualan tahun kedua berapa? Berapa unit? 300. 300. Oke, 300. Kemudian dikurangi volume penjualan tahun N-1. Berarti Pertama berapa? 2? 200. 200. Oke, penyebutnya berarti berapa? 300 ditambah 200 300 tambah tambah 200 200 dibagi 2. 250. 250. Nah, sekarang kan ini bentuknya 100%. Nah, 300 min 200 dibagi 250 dikali 100%. Berapa? 100. Hah? Iya. Berapa jawabannya? Kan udah bilang 25.000. 300 kurangi 200 berapa? 100 kan? 100 Dibagi 250. Berapa? 0,40 kan? Iya, 0,40 dikali 100% berarti berapa? 40%. Iya, jawabannya 40%. Yes. Jadi pertumbuhan pangsa pasar ini berapa berarti? 40%. Oke, jadi gampang ya caranya. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana kalau bisnis dari teman-teman ini baru dimulai? Jadi tahun ini baru dimulai. Nah, misalnya bisnisnya Mbak Siti tadi kan belum belum berjalan. Nah, itu bagaimana? Kan saya tidak punya volume penjualan tahun sebelumnya. Saya tidak punya volume penjualan tahun 2021. Nah, rumusnya ada lagi. Nah, kalau semisal untuk bisnis yang baru berdiri atau startup, itu rumusnya adalah volume penjualan tahun N dikurangi 0 dibagi 10%. Kita menganggap bahwa tahun lalu itu 10%. Sehingga kalau dari sini ini sangat penting untuk melihat untuk teman-teman yang baru memulai bisnis. Kira-kira tolong dihitung. Ini kan gampang. Persen. Berapa? Tik saya yang benar nanti saya tambahin nilai tugasnya. Tugas 3 sama nilai keaktifan.
1% ya, Pak? Dari mana jawabannya? Berarti volume penjualannya kan 200. Iya. 200 dikurangi 0 dikali 0,10 kali bagi 100 0,10 kali 100%. Berapa jawabannya? Hasilnya 20%. Harusnya jawabannya banyak sih ini. 210 kali 100. Kan 200. 20%. Ininya 20%, Pak. 20%. Oke, 20%. Jawabannya 20%. Jawabannya Ya karena kan 20%. tahun Tahun sebelumnya nggak ada. Oke, tadi siapa yang jawabnya? Mas Anang ya? Mas Anang sudah ngumpulin tugas ya? Tugas 3 ya? Sudah. Nah, untuk mengukur pertumbuhan pasar itu diukur menggunakan data historis. Nah, seperti yang data historis ini ya data penjualan ya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan pangsa pasar yang didapat, maka otomatis semakin tinggi pula peluang bisnis yang ada di pasar. Kalau tingkat pertumbuhan pasar diketahui, pembaginya itu 10% apabila perusahaan tidak punya data histori. Ini seperti rumus tadi ya. Tingkat pertumbuhan dibandingkan titik pembagi, maka pertumbuhan pasar dikatakan tinggi. Apabila tingkat pertumbuhan lebih rendah daripada titik pembagi, maka pertumbuhan pasar dikategorikan rendah. Jadi misalnya tadi kan pembaginya berapa? Ininya tadi berapa yang atas tadi? 100 kan? 100, 300 kurangi 200 tadi kan 100. 100 Dibandingkan dengan 250, besaran yang mana? Besaran pembilangnya apa penyebutnya? Besaran penyebutnya kan? penyebut. Penyebut ini titik pembagi. Ini kata penyebut. Kalau dulu waktu SD ada. Nah, jadi dapat dikatakan pertumbuhannya ini rendah. Tetapi kalau tadi itu tingkat pertumbuhannya misalnya 300 dibandingkan dengan titik pembagi atau penyebutnya ini, maka dapat dikategorikan pertumbuhannya tinggi. Nah, kalau tadi adalah cara mengukur pangsa pasar, pertumbuhan pangsa pasar. Nah, bagaimana dengan pertumbuhan pasar? Nah, bagaimana dengan mengukur pangsa pasar? Ini juga ada rumusnya. Saya sudah sempat saya singgung di awal, kalau pertumbuhan pangsa pasar ini caranya adalah membandingkan volume penjualan yang dikuasai dengan volume penjualan pesaingnya. Nah, kan kita tidak tahu pesaing kita ini siapa. Misalnya bisnis e-commerce. E-commerce ini kan pesaingnya sangat banyak kan kita tidak tahu pesaing kita ini volume penjualannya berapa. Mungkin kita bisa tahu volume penjualan eh, bisnis kita sendiri karena kita punya datanya. Tetapi kalau pesaing kan kita tidak tahu. Mungkin ada beberapa perusahaan besar yang dia secara open terbuka
uh, memberikan informasi volume penjualan. Bisa dicari di internet, tetapi ada untuk beberapa pesaing yang sangat banyak, misalnya e-commerce atau online, produk online itu kan kita tidak bisa menghitung bagaimana volume penjualan mereka. Nah, apabila kita tidak tahu volume penjualan pesaing kita, kita bisa menggunakan angka 0,75. Nah, kita bisa menggunakan angka ini bila kita tidak mengetahui volume penjualan pesaing kita. Nah, rumusnya sederhana, yaitu volume penjualan perusahaan kita tahun tertentu dibagi dengan volume penjualan pesaing produk kita. Nah, kalau kita tidak tahu uh, pesaing kita berapa, jumlah penjualannya, maka kita bisa mengatakan 0,75 tadi. Jadi misalnya tadi itu volume penjualan tahun ke N itu 200 ya. 200 dibagi 0,75 dikali 100%. Itu ketemu akan ketemu berapa persen pangsa pasar relatif kita. Jadi ini kalau misalnya kita tidak tahu, kita bisa penyebutnya langsung kita ganti dengan 0,75. Tapi kalau tahu ya sudah, langsung kita bisa langsung menghitung. Oke. Setelah kita menghitung pertumbuhan pasar dan pangsa pasar, kita bisa melihat di mana posisi bisnis saudara. Nah, apabila tingkat pertumbuhan lebih besar dibandingkan titik pembagi, maka tadi pertumbuhan pasar dikatakan lebih tinggi. Nah, apabila tingkat pertumbuhan uh, lebih kecil daripada titik pembagi pertumbuhan, maka pasar dikategorikan rendah. Ini tadi yang saya udah singgung. Nah, setelah teman-teman tahu nanti posisi bisnisnya di sebelah mana, di simbol apa, nanti ada caranya. Yang pertama adalah ada implikasi strateginya. Yang pertama, apabila posisi bisnis teman-teman itu berada di simbol tanda tanya, itu sebaiknya apa yang harus dilakukan? Contohnya tadi bisnisnya fotografinya Mas Anang. Apa yang harus dilakukan? Ya, pertama, mengembangkan pasar-pasar yang telah dimiliki. Ya, sangat ini ya, sangat-sangat rasional. Apabila ternyata bisnis teman-teman ini berada di simbol bintang, nah apa yang harus dilakukan? Ya, mempertahankan pangsa pasarnya. Karena pangsa pasar ini sudah lebih besar dibandingkan pasar-pasar pesaing. Kalau sudah bersimbol rupiah atau simbol mata uang, ya tetap harus mempertahankan dominasi pasar. Tetapi apabila berada pada simbol silang atau tanda silang ini, yang harus dilakukan adalah keluar pasar atau gulung tikar. Nah, ini juga tadi yang sudah saya sampaikan bahwa untuk MP3 ini bisa digunakan untuk berbagai jenis usaha, tidak hanya satu jenis usaha. Contohnya tadi ya punya Mas Anang atau Mas Anang tadi, karena Mas Anang memiliki lebih dari satu usaha, maka bisa posisinya bisa diketahui masing-masing usahanya, apakah di bintang atau tanda tanya ataukah rupiah. Tuh. Oke.
Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan belajar mengajar kedua. Nah, di kegiatan belajar mengajar kedua ini kita akan berbicara mengenai matriks yang lain. Jadi di sini kita ada matriks daya tarik industri atau MDTI. Hmm. MDT ini hampir sama dengan matriks 4 kuadran, yaitu ada pemberian bobot nilai dan nilai tertimbang. Untuk matriks daya tarik industri ini diperkenalkan oleh konsultan bisnis juga, yaitu McKinsey dan Co. Dan ini sebagai pengembangan dari MP3. Jadi matrik MDT ini dia berusaha mengambil prinsip-prinsip dasar dari MP3 dan mengeliminir kelemahan pada MP3. Nah, General Electric and McKinsey & Co. ini adalah salah satu perusahaan konsultan pada tahun 1970, yaitu dia mendesain metrik baru yang kemudian dikenal dengan nama metrik daya tarik industri. Jadi kalau yang MP3 tadi tahun 1960, kalau ini 10 tahun setelahnya, jadi tahun 1970. Nah, matrik daya tarik industri ini didesain untuk membantu manajemen mengambil keputusan investasi. Hampir sama dengan matrik MP3 tadi, di mana dia berusaha untuk membantu mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Nah, begitu juga MDT ini juga membantu manajemen untuk mengambil keputusan investasi pada berbagai portofolio bisnis yang dikelola. Jadi tidak hanya digunakan untuk satu jenis bisnis, tetapi juga digunakan untuk berbagai bisnis yang lain. Sama dengan MP3, dia juga memiliki sumbu vertikal dan horizontal. Vertikal di sini, kalau tadi itu yang vertikal untuk pangsa pasar, di MP3 vertikalnya untuk pangsa pasar yang dikuasai. Kalau di MDT ini, sumbu vertikalnya menggambarkan kekuatan perusahaan. Kekuatan, jadi kalau yang sumbu vertikal ini, yang ke atasnya tadi itu sumbu kekuatan, vertikal bawahnya itu kelemahan. Sumbu horizontalnya, kalau tadi di MP3 ini pertumbuhan pangsa pasar, kalau di MDT ini horizontalnya berupa ancaman dan peluang bisnis. Jadi yang horizontal sebelah kiri itu ancaman, yang sebelah kanan itu adalah peluang bisnis. Yang ini di buku bisa dilihat bahwa ada yang ke atas ini adalah kekuatan bisnis, yang ke bawah, yang mendatar ke kanan ini, yang ada tinggi, medium, rendah ini adalah ancaman dan peluang. MDTI memiliki dua sel, yaitu memiliki dua sel. Oke, memiliki dua sel, yaitu kekuatan dan daya tarik industri. Nah, masing-masing dari kekuatan bisnis ini dibagi lagi menjadi 3. Daya tarik industri dibagi lagi menjadi 3. Itu ada rendah, medium, dan tinggi. Nah, seperti ada di gambar ini, yang pada akhirnya ada 9 tabel. 9 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Matrik MDT ini menurut saya perhitungannya sedikit lebih rumit. Kita pelajari pelan-pelan, nanti kalau dirasa dan tidak mengerti atau belum mengerti boleh ditanyakan, atau nanti besok minggu depan kalau ada yang kurang mengerti juga boleh ditanyakan, karena mungkin mau dipelajari lebih dulu. Oke.
teknik penyusunan metrik MDTI. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi variabelnya dulu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, setiap bisnis pasti memiliki peluang dan ancaman bisnis dong. Nah, peluang dan ancaman bisnis ini kita dapatkan dari variabel eksternal. Jadi, ini seringkali kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa kita harus mengerti dulu, kita harus bisa memilih variabel eksternal mana yang merupakan peluang dan variabel eksternal mana yang merupakan ancaman. Nah, setelah itu kita juga harus menganalisis variabel internal, di mana variabel internal ini yang merupakan keunggulan dan mana dari variabel internal ini yang merupakan kelemahan bisnis kita. Nah, variabel eksternal itu ya yang sudah kita bahas dari pertemuan pertama ya. Eksternal itu ada dua, yaitu lingkungan makro dan lingkungan industri. Lingkungan makronya ada ekonomi, politik, teknologi, hukum, sosial budaya, kependudukan. Sedangkan variabel eksternal itu diidentifikasi dengan pendekatan yang sudah kita bahas di pertemuan keempat, yaitu variabel internal. Tadi kan variabel internal itu ada yang pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, operasional. Nah, itu kita pilih menggunakan pendekatan fungsional, rantai nilai, unit keunggulan bersaing, PIMS, dan 7S. Ini sudah kita bahas di pertemuan keempat 2 minggu lalu. Nah, di buku itu ada contoh-contoh variabelnya. Kalau teman-teman ini bingung menentukan mana variabel eksternal, mana variabel internalnya, di buku itu sudah ada. Contoh, indikator variabel eksternal itu ada depresi mata uang, inflasi, daya beli konsumen, regulasi pemerintah, perubahan teknologi. Kalau internalnya ada pangsa pasar, variasi produk, efektivitas saluran distribusi, harga barang, efisiensi produksi, lokasi perusahaan, kualitas barang, citra barang. Nah, itu bisa teman di buku itu sudah diberikan contoh-contohnya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi bingung. Yaitu sudah diberi ada 2 tabel, itu ada contoh variabel eksternal dan contoh variabel internal. Itu bisa digunakan. Nah, tahap selanjutnya setelah kita memilih variabel-variabel eksternal dan internal, kita memberikan penilaian. Nah, indikator itu nanti dikelompokkan terlebih dahulu ke dalam 2 kelompok, yaitu lingkungan industri dan lingkungan makro. Nah, pendekatan digunakan untuk melakukan penilaian itu kita gunakan 2 cara, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, pendekatan kualitatif contohnya, jadi tadi kan kita sudah ketemu di bukuan udah ada contoh-contoh variabel eksternal dan contoh-contoh variabel internal. Nah, kemudian kita beri nilai. Nah, ada 2 cara, ada secara kualitatif atau kuantitatif. Nah, kalau yang kualitatif ini kita mencoba menilai masing-masing indikator dengan memberikan tanda positif dan negatif. Jadi, kalau misalnya dari variabel eksternal yang di tabel ini kan ada indikator variabel eksternal di buku. Nah, depresi mata uang. Nah, ini kira-kira merupakan ancaman atau peluang bagi bisnis. Kalau depresi mata uang ini merupakan ancaman, maka kita beri tanda negatif. Kalau mengancam banget, itu kita beri negatif 2. Jadi negatif-negatif. Nah, ini contohnya gini. Ini dengan cara kualitatif ya. Contohnya indikator variabel eksternal depresi mata uang. Ini simbol kira-kira mengancam atau tidak? Oh, mengancam. Mengancam banget atau mengancam biasa saja? Mengancam banget. Berarti tandanya negatif 2. Negatif 2 kali.
Inflasi mengancam nggak? Oh, mengancam. Banget nggak? Nggak juga. Nah, kita kasih negatif 1. Daya beli konsumen, mengancam atau peluang? Oh, ini merupakan peluang. Kita beli positif. Nah, regulasi pemerintah bagaimana? Regulasi pemerintah netral aja. Kalau netral kita beri simbol N. Nah, seperti itu. Jadi dikira-kira sendiri kalau kualitatif. Menggunakan perasaan. Nah, kualitatif ini bisa menggunakan uh, perasaan subjektif kita, pemikiran subjektif kita. Itu. Jadi kalau yang uh, mengancam itu, sangat mengancam itu kita gunakan strip 2. Kalau yang tidak atau yang mengancam tapi tidak banget-banget itu negatif 1. Kalau peluang ya beri tanda positif. Nah, contohnya jadi seperti ini. Ini penilai variabel eksternal dengan metode kualitatif. Kira-kira di sini dari tabel ini tanda positifnya lebih banyak daripada negatifnya, maka dapat dikatakan bahwa bisnis ini dapat meningkat secara bagus. Jadi dia memiliki penilaiannya bagus karena nilai positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Kalau tadi ada dijelaskan pendekatan kualitatif, maka juga ada kuantitatif. Menurut saya, kuantitatif ini yang akan kita gunakan untuk membuat matrik MDTI. Nah, caranya adalah dengan memberikan bobot nilai, jadi skala 1 sampai 5. Kalau mau menggunakan 1 sampai 10 nggak apa-apa. Tetapi jadinya nanti perkaliannya jadi lebih besar. Nah, jadi lebih gampang pakai 5. Contohnya adalah angka 1 itu yang artinya sangat mengancam. 2 itu mengancam. 3 itu netral. 4 itu berpeluang. Dan 5 ini peluang sangat besar. Nah, kalau tadi kan kalau kualitatif menggunakan tanda positif negatif, kalau ini menggunakan angka. Nah, contohnya tadi kalau di tabel ini pendekatan kuantitatif, kita lihat depresi mata uang diberi nilai 1. Inflasi diberi nilai 3, jadi merupakan peluang. Daya beli konsumen diberi nilai 5. Nah, ini peluangnya sangat besar. Nah, seperti yang saya sempat singgung di metrik SWOT 4 kuadran, nilai itu tidak perlu di total tidak perlu 100%. Tetapi kalau bobot ini kita juga nantinya harus memberi bobot itu depresi mata uang kita beri bobot terserah berapa, tapi jumlahnya ini harus 100%. Nah, ini teman-teman perhatikan. Totalnya ini nanti harus 100% kalau bobot. Nah, jadi kalau menggunakan kuantitatif ini kita harus memberikan nilai dan bobot. Nah, setelah kita memberikan nilai, kemudian jangan lupa kita memberi bobot. Nah, tidak boleh lupa kalau bobot di jumlah totalnya harus 100%. Sehingga misalnya depresi mata uang, bobotnya diberi nilai 0,20. Inflasi 0,05. Daya beli konsumen 0,15. Nah, mungkin teman-teman bertanya, Pak, ini dari mana bobot dan nilai ini? Bobot dan nilai ini sebenarnya dikira-kira, tetapi harus berkonsultasi dengan kolega juga. Nah, tapi yang harus diingat itu adalah bukan masalah kira-kiranya, tetapi masalah bahwa bobot ini harus
dijumlah harus 100%. Kalau nilai tidak perlu. Ini ya contohnya 0,2 besarnya pasar diberikan 0,20, pertumbuhan pasar 0,25, struktur persaingan 0,10. Nah, semua ini dijumlah 100%. Kalau ini tidak 100% berarti ya terjadi salah perhitungan ya, jadi direvisi. Tapi kalau nilai ini tidak harus 100%. Tapi kesepakatan nilai ini kan antara 1 sampai 5 ya udah 1 sampai 5. Kalau mau 1 sampai 10 ya boleh, cuma nanti nilai tertimbangnya lebih besar. Nilai tertimbang ini hasil perkalian dari bobot dikali nilai. Jadi di kolom yang ke 1, 2, 3, yang keempat ini nilai tertimbang itu didapat dari bobot dikali nilai. Ini kali bobot dikali nilai. Itu didapatkan nilai tertimbang. Itu berapa? Misalnya depresi mata uang 0,2 dikali 1, 0,2. Inflasi 0,05 dikali 3, 0,15. Kayak gitu ya. Nah, kemudian nilai tertimbang dari masing-masing variabel ini kemudian dijumlah. Totalnya di sini ketemu berapa? 3,90. Nah, pembulatannya ke bawah. Nah, 3,90 dibulatkan ke bawah itu bukan 4 tetapi 3. Sehingga masuk kategori angka 0 sampai 1 masuk dalam kategori rendah. Angka 1 sampai 3 masuk dalam kategori medium. Angka di atas 3 masuk dalam kategori tinggi. Sehingga 3,9 dibulatkan ke bawah masuk kategori medium. Nah, kalau yang saya jelaskan tadi kan variabel eksternal, belum internalnya, ya kan? Jadi juga harus diperhitungkan juga internalnya. Caranya seperti apa? Sama caranya juga memberikan penilaian terhadap masing-masing indikator. Nah, nilai indikator ditentukan berdasarkan sumbangan yang diberikan kekuatan dan kelemahan unit bisnis. Oke, kita lanjutkan. Konsep, proses, dan tekniknya penilaian itu hampir sama dengan yang digunakan untuk menilai variabel eksternal yang ada di slide berikut sebelumnya tadi. Nah, caranya kita lihat slide berikutnya. Mungkin gambarnya di slide kurang jelas. Kalau punya teman-teman punya buku, silakan dibuka tabel 6.25. Ya. Indikator variabel internal tadi, sekali lagi kalau teman-teman tidak tahu apa sih kelebihan dan kelemahan perusahaan saya sendiri, itu bisa dilihat di tabel di buku. Ini di buku udah diberikan untuk memudahkan teman-teman. Itu ada kelebihan dan indikator variabel eksternal dan internal. Itu bisa dilihat di slide. Nah, internal yang sebelah kanan ini ya. Ya, internal tadi kan sudah. Ini yang internal. Nah, variabel internal ini sama caranya dengan variabel eksternal kuantitatif tadi, yaitu kita harus memberikan bobot dan nilai. Nah, bobot di sini sekali lagi saya ingatkan, pemberian bobot ini dalam hitungan persen, di mana setiap indikator variabel dijumlahkan harus nilainya 100%. Ini saya ulangi sekali lagi. Baik internal atau eksternal, yang namanya bobot itu ketika dijumlahkan harus 100%. Sehingga
walaupun memberikan bobot ini kita berdasarkan intuisi, berdasarkan kira-kira atau penilaian subjektif, tetapi endingnya harus 100%. Contohnya di sini pangsa pasar diberikan bobot 0,25. Variasi produk diberikan bobot 0,1. Saluran distribusi diberi bobot 0,15. Kemudian efisiensi operasi diberi bobot 0,65 dan lain-lain. GO ini sepertinya netral atau tidak diperhitungkan. Nah, setelah kita memberi bobot, kita juga tidak boleh lupa memberikan nilai. Nah, nilai itu rentangnya sekali lagi boleh 1-5 atau 1-10. Terserah. Nah, kalau nilai ini dijumlah tidak perlu 100% karena dia bukan persentase. Nah, nilai ini contohnya di sini pangsa pasar diberi nilai 5. Nah, kalau ini tergantung bisnis teman-teman. Kalau bisnis teman-teman merasa nilai pangsa pasar bukan suatu hal yang bukan merupakan sebuah kelebihan atau keuntungan bisnis, kekuatan bisnis, maka bisa menggunakan nilai lebih rendah. Nah, tapi di sini diberikan nilai 5. Variasi produk itu diberikan nilai 4. Saluran distribusi 1. Berarti saluran distribusi ini sangat rendah ya, sangat lemah. Nah, yang lainnya bisa dilihat di buku itu. Kalau sudah diberikan bobot dan nilai sama dengan variabel eksternal, kita juga harus memberikan nilai tertimbang. Nilai tertimbang tadi didapat dari mana? Dari hasil perkalian dari bobot dan nilai. Jadi bobot dikali nilai itu adalah nilai tertimbang. Jadi contohnya di situ pangsa pasar bobotnya 0,25 dikali nilainya 5. 0,25 kali 5 berarti 1,25. Begitu juga dengan variasi produk. Bobotnya 0,1 dikali nilainya 4 jadi 0,40. Hal ini juga berlaku untuk indikator variabel lainnya. Sehingga nanti totalnya diketahui nilai tertimbang kalau di contoh itu totalnya 3,95. Sama kalau di matrik MDT ini pembulatannya ke bawah. Jadi 3,95 dibulatkan menjadi 3, bukan 4 tapi 3. Jadi masuk dalam kategori medium. Tadi variabel internal ketemu di posisi medium. Variabel eksternal juga di posisi medium. Nilainya sama-sama 3. Maka kita sekarang menentukan, menggambar di mana posisi bisnis kita. Nah, tahapannya bagaimana menentukan bisnis kita ini gampang. Yaitu dengan menggabungkan nilai yang diperoleh dari nilai tertimbang dan diletakkan di sumbu yang tepat. Variabel eksternal diletakkan pada sumbu horizontal, variabel internal diletakkan pada sumbu vertikal. Tadi kan kita sudah menghitung variabel internal dan eksternal. Nah, kemudian nilai tertimbangnya tinggal dimasukkan ke dalam, kita menggambar sebuah tabel dan kita masukkan ke situ. Nah, nih posisinya di sini. Tadi kan kekuatan bisnis atau variabel variabel internalnya tadi kan 3 nilainya. Nah, ini biar bukunya nggak bingung, istilahnya seperti ini. Bentar ya. Bentar.
Nah, yang sumbu ini itu adalah vertikal. Sumbu vertikal itu adalah variabel internal. Nah, sumbu yang ke atas ini. Kemudian, sumbu yang ini itu variabel eksternal. Variabel eksternal. Nah, tadi kan ketemu variabel internal tadi, variabel eksternal tadi ketemu 3,90 dibulatkan ke bawah jadi 3. Variabel internal juga ketemu 3,95 dibulatkan ke bawah jadi 3. Nah, 3 itu ada di posisi medium. 0 sampai 1, 0 sampai 1 itu rendah, 1 sampai 3 itu medium, dan lebih dari 3 itu rendah, tinggi. Sehingga posisi bisnis kita ada di medium dan medium. Nah, ini kan bukunya mungkin dibuat tahun 1996 ya. Nah, sekarang kan tahun 2020. Ini bisa diganti menjadi tahun 2020. 2022. Contohnya tahun sekarang. Bukan tahun 96 tapi tahun 2022. Ya, kalau mau bikinnya tahun depan ya 2023 kayak gitu. Oke. Nah, ini berada di posisi selektif, yaitu dikatakan bahwa walaupun tidak menjanjikan peluang, namun unit bisnis masih bisa berkembang. Nah, lalu bagaimana prediksi 10 tahun ke depan? Bagaimana? Kan ini kan tahun 2022. Nah, mungkin teman-teman ingin menentukan posisi bisnisnya di tahun 2032, 10 tahun mendatang. Kira-kira bagaimana? Atau 5 tahun ke depan, bagaimana posisi bisnisnya? Nah, kita harus memprediksi. Nah, memprediksi variabel eksternal dan internal. Kita harus melakukan prediksi. Bagaimana cara kita melakukan prediksi? Cara melakukan prediksinya, kita melakukan perhitungan lagi yang caranya sama persis dengan memberikan bobot nilai ini. Nilai tertimbang variabel internal dan nilai tertimbang variabel eksternal. Caranya sama persis. Tetapi dengan memperhitungkan kira-kira 10 tahun ke depan itu seperti apa. Jelas inflasi berbeda. Jelas hukum nanti mungkin akan berbeda. Jelas daya beli masyarakat mungkin akan berbeda. Nah, cara kita memprediksinya caranya sama. Totally sama dengan nilai tertimbang yang kita lakukan di ini. Tetapi dengan mengira-kira 10 tahun ke depan seperti apa. Atau 5 tahun ke depan seperti apa. Nah, perakiraan ini nanti sama. Nih, caranya sama. Cuman, depresi mata uang pasti kira-kira kita akan memberikan bobot yang berbeda. Jadi, kita berikan bobot dan nilai dengan memperhitungkan kondisi 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang di masa depan. Contohnya depresi mata uang tadi awalnya berapa? 0,20 nilainya 1. Nah, di sini diberi nilai 2. Kalau di tahun 2022, tahun ini kita beri nilai 1, untuk 2032 kita beri nilai 2. Nah, begitu juga dengan indikator variabel eksternal lainnya. Sama, berikan bobot. Ingat, bobot kalau dijumlah harus 100% karena dalam bentuk persentase. Nilai juga tidak perlu dijumlah, tidak perlu 100-100, tapi harus
harus ini ya, konsisten. 1 sampai 5, ya udah 1 sampai 5. Nah, kali lagi, namanya perakiraan ini, saya garis besar perakiraan, kita harus memperhitungkan kondisi di tahun 2032. Nilainya mungkin berubah, bobotnya mungkin berubah. Nah, itu silahkan teman-teman diskusikan nanti dengan kolega bisnis atau manajernya. Sama, apabila kita sudah memiliki bobot dan nilai, kita hitung nilai tertimbangnya. Nilai tertimbang ini dapat dari bobot dikali nilai. Beda kan kalau tadi di perhitungan variabel eksternal tahun 2022 didapatkan 3,90. Nah, ini dari perakiraan variabel eksternal tahun 2032 kita mendapatkan nilai 4,10, dibulatkan ke bawah menjadi nilainya 4. Kan berbeda, ada perubahan. Nah, jangan lupa kalau eksternal sudah, jangan lupa internalnya, nanti dia iri hati. Jadi internalnya juga harus diperhitungkan. Caranya sama. Caranya dengan memberikan bobot dan nilai. Kalau misalnya tidak ada perubahan drastis, dapat dilihat dari kita dapat memberikan dapat dilihat dari kecilnya perubahan nilai tertimbang. Kemudian seperti saya bilang, semua perhitungan ini ada unsur subjektifnya, sehingga harus berhati-hati dalam memberikan nilai. Nah, ini juga perakiraan variabel internal. Jadi tadi kan perakiraan variabel eksternal. Kalau ini perakiraan variabel internal untuk tahun 2032. Nih, sama indikator internalnya diberi bobot. Ingat, bobot kalau dijumlah 100%, kemudian diberi nilai. Nah, mungkin ada yang berubah. Pangsa pasar mungkin sebelumnya 4, sekarang diberi nilai 5. Nah, disesuaikan dengan kondisi kira-kira tahun 2032 di masa depan itu seperti apa. Kalau sudah memberikan bobot, apa yang harus kita lakukan? Sudah memberikan bobot dan nilai, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan perkalian untuk mendapatkan nilai tertimbang. Nilai tertimbang ini bobot dikalikan nilai. Nih, saya 0,25 dikali 5, 1,25. 0,10 kali 4 sama dengan 0,4. Nah, tadi saya bilang perubahan perakiraan ini tercermin dari besar kecilnya nilai tertimbang. Kalau tadi tahun 2022 tahun ini nilai tertimbang variabel internal itu 3,95, ya kan tadi kan di tabel nomor ini. Ini kan penilaian variabel internal tahun sekarang, tahun 2022. Itu didapatkan 3,95, terjadi perubahan untuk perakiraan penilaian variabel internal di tahun 2032, 10 tahun mendatang. Dari nilai tertimbang totalnya 3,95, bisa jadi dia berubah menjadi 4,35. Nah, ini kan terjadi perubahan yang cukup signifikan. Nah, 4,35 dibulatkan ke bawah menjadi 4,00. Nah, 4,00 ini masuk kategori tinggi. Ya. Kalau tadi tahun 2002, posisi perusahaannya itu berada di medium dan medium. Ini tahun 2022. Diperkirakan 10 tahun lagi perusahaan ini akan bergerak menuju posisinya tinggi dan tinggi. Terjadi pergerakan. Nah, ini tahun 2032, 10 tahun ke depan.
Oke. Jadi yang awalnya itu tadi tuh posisi bisnisnya berada di medium-medium, sekarang dia bergerak menuju ke tinggi-tinggi. Ini bergerak menuju ke sini. Yang artinya apa? Yang artinya bahwa posisi di samping ini menggambarkan bahwa usaha tersebut memiliki peluang bisnis. Nah, peluang bisnis ini tercermin dari perubahan dari medium-medium menuju ke tinggi-tinggi. Nah, dari tadi tuh dari yang posisi 3 ini menuju ke posisi 1. MDTI ini uh, dapat memberikan tekanan pada penentuan skala priority investasi. Unit usaha yang memiliki peluang tumbuh karena berada pada sel yang memiliki daya tarik pasar besar, seyogyanya mendapatkan prioritas yang lebih tinggi. Jadi di sini ini ada angka 11 ini maksudnya ada prioritas. Jadi perusahaan-perusahaan yang berada di prioritas 1 ini dia memiliki banyak pilihan strategi. Skala prioritas pertama dan kedua. Jadi angka 1 2 ini memiliki banyak pilihan strategi. Sedangkan bisnis-bisnis yang berada di prioritas ketiga itu contohnya yang ada di sini. Ketiga ini ada di sini dan di sini. Kedua ini memiliki peluang yang cukup untuk berkembang, akan tetapi keputusannya harus hati-hati. Sedangkan unit bisnis yang berada di prioritas keempat, prioritas keempat itu ada di sini, banyak ya prioritas keempat ada 3, 1, ada 3 posisi, 1, 2, 3 ini. Dia harus memiliki kecenderungan sulit bertahan di pasar. Lebih mungkin untuk keluar dari pasar. Nah, ya seperti contohnya tadi kan dia bergerak dari posisi 3 ke posisi 1 sehingga dapat dikatakan bahwa dia memiliki mengalami perkembangan. Kemungkinan akan mengalami perkembangan di tahun 2032. Nah, apa yang harus dilakukan? Apabila posisi bisnisnya berada di sini, misalnya medium dan medium, ya kita harus melakukan spesialisasi dan investasi yang selektif. Kalau tadi 2032 kan berada di posisi tinggi-tinggi, sehingga yang harus dilakukan adalah ya tetap melakukan perkembangan atau pertumbuhan sehingga semakin mendominasi pasar dan melakukan investasi maksimum. Tuh. Nah, itu semuanya bisa saya sampaikan. Jadi pada pertemuan ke-6 ini kita telah belajar matrik MP3 dan matrik MDTI. Saya memahami bahwa matrik MDTI dan matrik MP3 ini tidak semudah matrik Gauss dan matrik SWOT 4 kuadrat, tetapi sedikit lebih rumit. Tetapi teman-teman boleh di rumah nanti mempelajari. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan dan jangan lupa mengerjakan PR ketiga. Nah, PR ketiga ini nanti juga mencangkup beberapa materi dari matrik MDTI dan matrik MP3. Nah, ngobrol PR itu tugas yang kedua itu sudah saya upload hasilnya.